Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, terima kasih karena telah menjawab salam dari Bapak. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tak lupa seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, tadi siapa yang datangnya paling terakhir atau terlambat? Oh, si Alza, silakan. Alza pimpin doa, diajak kawan-kawannya untuk berdoa. Alhamdulillah, terima kasih Alza ya sudah memimpin doanya tadi. Baiklah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, tak lupa pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi yang cerah ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki dari rumah menuju ke sekolah, sehingga kita bisa berkumpul di dalam ruangan kelas yang indah dan bersih ini. Alhamdulillah, sehingga kalian semua dan juga Bapak bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin tanya, adakah di antara teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Oh, alhamdulillah. Jadi hadir semua ya? Iya, terima kasih. Berarti kita langsung saja memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di awal pembelajaran, Bapak akan menayangkan dua buah video. Kalian suka nonton video? Iya, video di YouTube juga suka. Bapak juga akan menayangkan video YouTube, tapi video pembelajaran ya. Iya. Dan tolong nanti perhatikan, diamati yang baik, jangan ada suara, jangan ada komentar terlebih dahulu, dan kemudian nanti setelah menonton video, silakan kalian semua kerjakan lembar kerja yang akan Bapak bagikan nanti. Jadi silakan kalian amati, kalian pahami apa yang ada di dalam video. Kalau perlu bisa kalian catat atau kalian buat ringkasannya dalam bentuk tulisan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita tonton videonya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Untuk sosialisasi bagaimana cara menanggulangi serta mensikapi bencana tanah longsor. Yang pertama, menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas permukiman. Kedua, Audio koordinasi Jungle. untuk penghapusan air hujan sehingga tanah tidak cepat turun. Ketiga, segera menutup retakan dengan tanah putih agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. Keempat, jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah Audio longsor. Jungle. Kelima, jangan mencetak saluran dan membuat kolam pada lereng bagian atas pemukiman. Keenam, jangan mendirikan bangunan atau pemukiman di daerah tebing yang terjal. Ketujuh, jangan melakukan penggalian di bawah tebing yang terjal. Kedelapan, segera mengungsi ke daerah yang aman. Kesembilan, laporkan segera kepada kepala desa atau kelurahan setempat jika terjadi bencana tanah longsor. Demikian penjelasan singkat saya mengenai menjaga lingkungan ini, mulai dari hal kecil yang tidak bisa. Audio Jungle. Ya, itu tadi video yang telah Bapak tayangkan. Bagaimana videonya? Bagus? Ya, bagus. Baiklah, sudah cukup ya? Cukup sekali saja? Oke, cukup. Nanti kita kehabisan waktu. Baiklah, silakan anak-anak semua, setelah menonton video yang Bapak tayangkan tadi, ada dua. Silakan kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya, kemudian kerjakan lembar kerja yang telah Bapak bagikan tadi. Bapak beri waktu 10 menit untuk mengisinya atau mengerjakannya. Nah, nanti setelah itu Bapak akan tunjuk salah satu di antara kalian untuk membacakan apa yang telah dituliskan
di lembar kerja tersebut di depan kelas ini. Baiklah, Bapak mulai, silakan dikerjakan. Cukup, sudah 10 menit. Nah, gimana, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Baiklah, sudah siap ya Bapak panggil di salah satu di antara kalian untuk maju ke depan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Oke, siap. Bapak panggil. Tadi yang telat hadir tadi, Alza. Siap? Ya, silakan maju ke depan. Oke, itu tadi hasil pekerjaan dari Alza dari mengamati atau melihat video. Jadi kalian bisa mengetahui kejadian apa yang terjadi di dalam video yang Bapak tayangkan tadi, dan juga kalian juga bisa menjawab penyebab terjadinya, kemudian akibat yang ditimbulkan apa, kemudian pernahkah kejadian tersebut terjadi di sekitar kita. Tadi ada yang menjawab ada, karena pernah terjadi tanah longsor di Dusun Karangsuluh, Desa Lubuk Pandai. Baiklah, semua sudah dijawab ya. Ya, baiklah. Lembar kerjanya tolong dikumpulkan. Ya, ketua kelasnya silakan tolong kumpul. Oke, baiklah, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Ya, pembelajaran selanjutnya yaitu silakan dibuka buku siswa halaman 145. Ya. Oke, kalau sudah dibuka di halaman 145, Bapak minta untuk dibaca di dalam hati dari halaman 145 hingga 148. Bapak beri waktu 15 menit untuk membaca di dalam hati. Baiklah, silakan dimulai. Oke, sudah 15 menit. Tolong ditutup bukunya. Ya, ditutup. Jangan ada yang dibuka. Ya, baiklah. Tadi kalian sudah membaca di dalam hati selama 15 menit. Sekarang dari hasil yang kalian baca tadi, coba Pak ingin tanya jawab ya. Yang telah kalian baca itu tadi berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kemudian ada akibat dilaksanakannya atau tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban. Nah, baiklah, sebagai siswa atau sebagai peserta didik, kira-kira atau menurut pendapat kalian, kewajiban kalian sebagai peserta didik atau siswa apa? Wah, benar sekali, Ani jawabannya, yaitu belajar. Kewajiban peserta didik di sekolah yaitu belajar. Itu tadi kewajiban. Sekarang coba Bapak minta satu contoh hak, ya, hak kalian sebagai peserta didik di sekolah, bisa juga di rumah. Siapa yang ingin menjawab? Oke, si Rasya ingin menjawab, silakan. Ya, benar sekali. Hak sebagai peserta didik adalah memperoleh pendidikan, ya. Kita memperoleh ilmu, itu hak kalian sebagai peserta didik. Berarti anak-anakku semua di sini sudah banyak yang memahami hak dan kewajibannya. Kalau di luar, misalnya selain di sekolah, misalnya di rumah, apa kewajiban kalian di rumah? Coba silakan sebutkan. Ya, si Ani menjawab lagi, katanya membantu orang tua. Membantu orang tua itu banyak. Bisa mencuci baju sendiri, atau membantu orang tua untuk mencuci piring, boleh. Atau kalau yang laki-laki membantu ayahnya. Kalau haknya, siapa yang menjawab? Oh, Alza yang menjawab, silakan Alza. Haknya, boleh makan, bisa makan. Oh iya, itu juga nggak salah jawabannya, itu juga benar. Nah, jadi di rumah kalian memperoleh makan, ya itu hak kalian sebagai anak. Nah,
salah, jangan ditertawakan. Ya, itu tadi berarti kalian sudah memahami apa itu hak dan kewajiban. Kemudian tadi kalian juga telah membaca atau membaca dalam hati apa akibatnya jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan. Nah, contohnya tadi tidak mencuci piring, kalau nggak dilaksanakan iya dimarah. Benar-benar itu tidak salah. Benar, kalian sebagai anak memiliki kewajiban membantu orang tua. Kalau nggak dilaksanakan ya orang tuanya capek, marah-marah terus. Ya, benar, salah. Kemudian kalau di sekolah ya boleh. Nah, kalau nggak hadir atau nggak datang atau membolos sekolah nanti gurunya marah atau tidak naik kelas. Ya benar juga, nggak salah itu. Karena kewajiban kalian itu sekolah. Kalau tidak hadir, ya nggak naik kelas. Ya. Baiklah, selanjutnya tadi ada bacaan yang telah kalian baca. Judulnya juga yaitu mengapa Jakarta setiap tahun banjir ya. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan Jakarta selalu banjir? Berdasarkan bacaan yang telah kalian baca. Oh ya, si Ani tadi jawab di Jakarta itu banyak sampah, selokan penuh sampah. Berarti sudah pernah ke Jakarta nih ya? Itu sudah. Oke. Nah, benar. Nah, jadi di Jakarta itu kali atau sungai itu banyak bertumpuk sampah. Warga masyarakatnya tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga kesehatan sungai atau kebersihan air sungai, sehingga ketika musim hujan Jakarta banjir akibat air hujan tidak dapat mengalir menuju ke laut dengan lancar akibat tertutup sampah, sehingga air sungai meluap sehingga Jakarta banjir. Nah, baiklah, berarti kalian sudah memahami bacaan yang telah kalian baca tadi selama 15 menit. Bapak berikan waktu, dan alhamdulillah kalian sudah memahami. Berarti buku cetak yang kalian bawa pulang nanti dipelajari di rumah. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya yaitu Bapak akan membagikan lembar kerja ya. Nah, ini lembar kerjanya. Bapak bagikan, silakan kalian isi dua lembar ini. Silakan berdiskusi juga dengan teman sebangku, boleh. Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Baiklah anak-anakku semua, karena waktu pembelajaran kita segera berakhir, sambil mengerjakan tugas yang tadi Bapak berikan, Bapak ada satu tugas lagi yang akan kalian kerjakan secara berkelompok dan dikerjakan di rumah ya, tidak dikerjakan di sekolah tapi dikerjakan di rumah. Baiklah, mungkin Bapak langsung saja bagi kelompoknya ya, Bapak bantu bagi kelompoknya biar tidak ada keributan. Mungkin kita bagi per baris saja karena pas ini barisannya ada 3. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dan pas juga setiap kelompok terdiri dari 10 orang. Baiklah, apa tugasnya? Nah, ini dia ya, ini lembar kerjanya. Nah, lembar kerja kelompok ya. Jadi tugas kalian adalah membuat laporan hasil wawancara. Ya, di mana di sini sudah Bapak berikan pertanyaan apa yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Ya. Nah, di sini ada 5 kolom, 5 baris, kemudian ada 2 kolom. Nah, jadi karena ini ada 5, berarti orang yang kalian wawancarai ada 5. Boleh siapa saja, boleh orang tua dari salah satu teman kalian untuk setiap kelompok ya. Nah, jadi nanti di sini di kolom yang pertama kalian tuliskan nama narasumbernya siapa, misalnya bapaknya si Alza atau ibunya si Rasya. Kalian tuliskan namanya, nama lengkapnya. Kemudian kolom berikutnya jawabannya. Jadi
dari pertanyaan yang kalian ajukan ini jawabannya apa, nanti dituliskan di sini. Nah, jadi bisa dibagi tugasnya, siapa yang bertanya, siapa yang menulis. Kalau bisa bergantian ya untuk setiap kelompok. Kemudian Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara kita mengajukan pertanyaan atau bagaimana cara kita mewawancarai orang yang lebih tua. Jadi kalau kita bertanya kepada orang yang lebih tua, kita harus bicara yang sopan, ya. Bagaimana caranya? Nah, Bapak contohkan seperti ini. Nah, misalnya dia Muslim, ya, kita sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Nah, bisa tidak membantu kami untuk mengerjakan tugas dari sekolah? Nah, misalkan Bapak tersebut bilang, oh boleh. Nah, baiklah Bapak, di sini kami akan mewawancarai, akan mengajukan pertanyaan, nanti Bapak jawab. Kemudian kalian ajukan pertanyaannya. Nah, kemudian mungkin Bapak itu menjawab, kalian catat, kalian tulis. Nah, setelah selesai jangan lupa ucapkan terima kasih. Ya, itu tadi cara mewawancarai orang yang lebih tua. Jadi jangan tiba-tiba langsung bertanya, ya. Paham ya? Paham. Dan supaya pekerjaan kalian ini sesuai dengan kenyataan atau tidak direkayasa, asal menulis saja, kira-kira saja. Ada satu tugas lagi, yaitu ketika kalian bertanya atau mewawancarai, kalian memvideokan, kalian merekam pakai HP Android ya. Pasti salah satu di antara kalian, setiap kelompok ini ada yang punya HP Android sendiri, pasti itu. Karena tadi ada yang bilang suka nonton YouTube, ya, pasti punya. Paham ya? Bisa ngerekam kan? Ya, jadi itu. Nah, setelah selesai nanti atau besok setelah selesai, lembar kerja ini dikumpulkan masing-masing kelompok kepada Bapak, dan video hasil rekamannya juga dikirimkan ke Bapak, ya, atau di share it, bahasa sekarang ya, di share it kan ke Bapak, ya. Jadi videonya ada 5 karena narasumbernya yang kalian tanya ada 5. Paham ya? Jelas? Oke, jelas. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin Bapak tanyakan. Yang pertama, dari semua kegiatan yang telah kita laksanakan, dari menonton video, kemudian membaca dalam hati, kemudian berdiskusi, kemudian tanya jawab, dan yang terakhir ini Bapak berikan tugas kelompok, di kegiatan yang mana yang kalian sukai? Ya, rata-rata menonton video ya. Paling senang ya nonton video, apalagi video di YouTube. Ya, baiklah. Kemudian ada lagi, Bapak ingin bertanya satu hal lagi. Dari seluruh kegiatan ini, ada tidak informasi yang kalian dapatkan atau pengalaman baru yang kalian dapatkan? Coba si Rasya yang dijawab. Oh gitu. Jadi Rasya tahu kalau di Karangsulu, di Desa Lebung Tandai pernah terjadi bencana tanah longsor. Ya, tahunya dari mana? Oh, dari si Alza. Ya. Alza tadi menceritakan bahwa pernah terjadi tanah longsor di Dusun Karangsulu, Desa Lebung Tandai. Ya, baiklah. Kemudian Bapak ke Alza dulu. Alza mendapatkan informasi itu dari mana? Oh, Bapak pernah cerita. Jadi Bapaknya pernah kerja di Lebong Tandai, pernah nambang emas ya? Oh gitu. Jadi bapaknya Alza pernah cerita kepada Alza. Jadi Alza tahu. Kemudian Alza berbagi cerita di sini sehingga kawan-kawan yang lain yang belum pernah mendengar cerita tersebut jadi tahu. Ya, jadi itu ya. Kemudian sebelum Bapak akhiri, ada tidak pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak? Tidak ada. Yang benar. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi
materi yang Bapak sampaikan, kemudian kegiatan-kegiatan yang Bapak sampaikan kepada kalian semua nyampe ya, kalian paham semua. Alhamdulillah, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari Bapak. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan yang untuk hari ini, dan jangan lupa juga tugas kelompok yang akan kalian kerjakan di rumah bisa juga dikumpul, dan videonya juga jangan lupa untuk dibuat. Baiklah, sebelum Bapak tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tak lupa kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana semua kegiatan kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita dari awal hingga akhir ini berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin itu saja ya. Kalian juga tidak ada yang bertanya, Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.